Apa temanya ini, Om? Khilafah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, malam ini kita akan diskusi tentang tema yang sedang menjadi perbincangan sangat hangat di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu tentang khilafah. Tema ini sangat populer, apalagi kita melihat pengusung khilafah yaitu Hizbut Tahrir begitu gencar berkampanye tentang gagasan khilafah ini. Memang harus kita akui, mau tidak mau, gagasan atau diskusi tentang khilafah ini cukup membingungkan masyarakat. Saya melihat sebagian masyarakat yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan tentang politik Islam misalnya, itu sangat bingung mengambil sikap. Bagaimana seharusnya mengambil sikap di tengah situasi yang seperti itu. Yang saya saksikan secara langsung di lapangan, kecenderungan itu begitu kuat, ya. Kecenderungan untuk bingung. Terlebih kalau kita lihat kampanye yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir maupun Hizbut Tahrir Indonesia tentang khilafah ini begitu marak, termasuk yang belakangan kita saksikan kampanye dan ajakan yang sangat kuat itu adalah misalnya film yang berjudul apa itu? Jejak Khilafah di Nusantara. Ya, itu menjadi luar biasa. Nah, terus terang, meskipun saya sudah sejak lama punya sikap kritis terhadap hal ini, tetapi dengan menyaksikan fenomena yang belakangan ini berkembang, saya pribadi lalu punya keinginan kuat untuk melakukan studi gitu ya, atau setidaknya melakukan riset kepustakaan untuk melihat tentang bagaimana sebenarnya isu ini berkembang. Dan lalu kita cari akar-akarnya supaya masyarakat tidak makin bingung gitu ya, tidak makin bingung. Karena itu lalu saya menulis agak panjang, mungkin bukan agak panjang ya, cukup panjang ya. Yang di situ ada 3 bagian atau 3 hal yang saya perbincangkan. Pertama adalah saya membincang tentang hubungan antara agama dan politik. Tapi lebih khusus lagi, saya membicarakannya tidak hanya agama dan politik, tapi lebih khusus adalah iman dan politik. Nah, itu. Itu bagian yang pertama. Kemudian bagian kedua dari tulisan yang saya buat itu adalah berkaitan dengan sesungguhnya khilafah ini bagaimana sih gitu. Apakah khilafah itu merupakan hal yang sakral? Dalam bahasa agama itu sakral itu artinya sesuatu yang nggak mungkin diubah, karena berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat ilahiyah. Ataukah sebaliknya, bahwa khilafah ini bersifat profan. Profan itu artinya yang berkaitan dengan persoalan keduniaan, dan karena itu lalu bisa dirubah. Nah, itu bagian kedua. Bagian ketiga dari tulisan saya itu panjang, nanti bisalah kalau teman-teman ada yang menginginkan tulisan itu nanti bisa kita share, kita muat di website Baitul Hikmah Foundation ya. Yaitu saya berbicara tentang negara bangsa. Artinya begini, bagaimana kita berbicara tentang khilafah dalam konteks perubahan-perubahan dunia yang demikian cepat, yang salah satunya adalah gagasan tentang negara bangsa. Negara bangsa itu artinya ya negara modern seperti yang kita kenal sekarang ini. Negara bangsa itu lebih dulu ada daripada negara gitu. Kita di Indonesia ini kan sering disebut sebagai bangsa Melayu atau Nusantara. Betapapun
masyarakat memahami Nusantara, terutama masyarakat di Indonesia ya, memahami Nusantara itu khusus Indonesia. Tapi sesungguhnya Nusantara itu adalah sebuah gagasan kewilayahan yang jauh lebih luas. Nah itu lebih dulu ada, itu bangsa. Baru bangsa yang bernama Melayu atau Nusantara itu lalu menjadi, ya bahasa gampangnya itu terpecah-pecah menjadi negara-negara yang independen atau menjadi negara-negara yang mandiri. Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand. Bahkan ada yang sampai memasukkan sejauh Madagaskar. Itu juga dari bangsa yang bernama Nusantara. Nah itu juga penting gitu. Sehingga ketika kita membaca fenomena khilafah ini tidak hanya dari satu sisi, tapi dari sisi yang begitu beragam. Sehingga kita lalu punya pandangan yang komprehensif lah. Karena itu saya kira perbincangan tentang khilafah ini perlu dibuat dengan apa istilahnya, dengan kepala dingin, gitu, dengan kepala dingin, dengan proporsi yang proporsional, gitu, sehingga kita bisa membaca persoalan ini dengan lebih jernih. Nah, oke, saya ingin balik ke yang pertama. Jadi memang ada pertanyaan, sebenarnya bagaimana sih khilafah itu? Memang kalau tidak mendukung khilafah, apakah berarti saya tidak beriman? Nah, ada pertanyaan itu muncul dari perbincangan di alam nyata ya, dengan dalam konteks realitas. Ada kawan yang bertanya begitu, entah pertanyaan itu serius atau bersifat seloroh, tapi bagi saya itu sesuatu yang perlu direspon dengan serius. Jangan-jangan ada pandangan di kalangan sebagian masyarakat karena kampanye khilafah yang begitu gencar itu, lalu muncul pandangan bahwa kalau tidak mendukung khilafah lalu kualitas imannya dipertanyakan. Nah saya kira kok itu berlebihan. Nah karena itu tadi saya katakan di bagian awal dari tulisan saya itu saya berbicara tentang iman, agama dan politik. Lalu saya tarik lebih khusus lagi yaitu tentang iman dan politik. Oke, maka malam ini kita akan berbicara bagian pertama dulu, kemudian minggu depannya kita sambung lagi bagian-bagian yang selanjutnya supaya kita leluasa mengupas tema ini. Begini kawan-kawan, apakah Islam itu sebagai agama terpisah dengan politik? Nah, gitu ya. Apakah Islam sebagai agama itu terpisah dari politik? Ini pertanyaan yang kelihatannya fundamental, sederhana, tapi bertahun-tahun, berabad-abad kontroversi dan perdebatannya nggak pernah selesai. Gitu ya. Maka saya sering mengutip 3 pandangan yang berkembang di dalam dunia Islam berkaitan dengan bagaimana sebenarnya Islam sebagai agama itu berhubungan dengan politik atau memiliki keterkaitan dengan politik. Pertama adalah satu pandangan yang disebut dengan pandangan integral. Jadi paradigma integralistik, kira-kira begitu. Paradigma integralistik itu adalah satu paradigma atau satu pandangan yang melihat Islam sebagai agama itu tidak terpisah dengan politik. Nah, itu. Nanti akan kita kupas. Yang kedua adalah satu pandangan yang disebut dengan pandangan akomodasionis atau bisa juga disebut dengan pandangan simbiotik. Akomodasionis simbiotik. Seperti namanya, akomodasionis itu artinya akomodatif, bahwa agama dan Islam sebagai agama dengan politik itu tidak terpisah secara sepenuhnya, tapi juga tidak bersatu secara sepenuhnya. Artinya tidak harus politik itu diagamakan, tapi nilai agama tidak boleh lepas dari politik. Itu paradigma kedua.
Paradigma ketiga adalah paradigma yang disebut dengan paradigma sekularis. Yang disebut dengan paradigma sekularis itu adalah sebuah pandangan yang menyatakan bahwa agama dan politik itu terpisah sama sekali. Agama dan negara itu terpisah sama sekali. Oke, kita kembali ke yang pertama. Jadi paradigma yang menyatakan bahwa agama dan politik itu tidak bisa dipisahkan, itu ya mengatakan bahwa sebenarnya urusan agama ya urusan agama, urusan politik dan urusan agama dan politik itu ya jadi satu gitu. Nah, saya memahami pandangan seperti ini bisa saja merujuk kepada praktek awal Islam. Gitu ya. Mari kita lihat kepada sejarah kenabian Nabi Muhammad. Kalau kita melihat Nabi Muhammad itu pemimpin apa? Pemimpin agama. Kemudian beliau hijrah ke Madinah, ke Yathrib, lalu membuat komunitas baru, umat yang disebut dengan umat itu ya. Lalu dari komunitas itu kita melihat di dalamnya terdapat berbagai macam perbedaan. Orang dari berbagai latar belakang, orang dari berbagai latar belakang suku, agama, kepentingan kumpul. Tapi Nabi Muhammad berhasil menyatukan aneka perbedaan itu dan membentuk sebuah perjanjian yang disebut dengan Sakhifah Madinah itu, yang kita kenal sebagai Piagam Madinah dalam bahasa Indonesia. Maknanya Nabi Muhammad adalah pemimpin politik. Nah, maka kalau paradigma Islam dan politik itu bersatu, dirujuk kepada praktek awal kenabian atau yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad, saya setuju. Tetapi harus kita berpikir bahwa ada persoalan yang tidak sama antara persoalan pada zaman Nabi dengan persoalan masa kini. Misalnya begini. Memang ada yang setuju, ada yang tidak. Tetapi kalau kita mengukur negara atau pemerintahan pada saat ini, itu kan terjadi yang disebut dengan pembagian kekuasaan. Jadi kekuasaan itu ada kamar-kamarnya, yang oleh teori politik modern disebut dengan trias politika. Ya, orang yang menolak kemudian mengatakan, oh trias politika itu kan barat, kan begitu. Tapi maksud saya adalah entah itu barat entah tidak, tapi gagasan tentang trias politika itu menyiratkan bahwa dalam mengatur sebuah negara itu diperlukan divisi. Divisi itu artinya pembagian kekuasaan untuk menghindari kekuasaan yang absolut tanpa kontrol, kan gitu. Maka ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, kalau kita menggunakan ukuran itu untuk membaca praktek zaman Madinah, nah gitu ya. Menurut saya di dalam Nabi Muhammad ketiga fungsi kekuasaan itu ada. Artinya 3 fungsi kekuasaan itu ada dalam diri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah pelaksana kekuasaan. Nabi Muhammad adalah pembuat undang-undang. Dan Nabi Muhammad adalah juga pengawas hukum. Nah, tapi pertanyaan, Nabi Muhammad adalah pengecualian. Nah, saya akan mengatakan begitu. Nabi Muhammad adalah pengecualian. Sehingga itu kalau dibawa dalam konteks semuanya itu saya kira tidak bisa. Saya kira tidak bisa. Karena Nabi Muhammad pengecualian. Sehingga seandainya kita menggunakan paradigma trias politika untuk membaca praktek politik Nabi Muhammad misalnya, maka saya mengatakan tiga fungsi kekuasaan itu ada dalam diri Nabi Muhammad. Tapi karena memang Nabi Muhammad adalah manusia istimewa, saya jadi teringat dengan perbincangan dengan seorang ilmuwan politik di University of Massachusetts di Amerika Serikat.
pada saat saya mengikuti kursus singkat ilmu politik di Amerika Serikat itu, ada seorang ahli politik di universitas itu yang di kelas mengatakan Muhammad adalah seorang politisi yang sangat jenius. Di kelas saya tidak memperdalam pernyataan itu, meskipun saya merasa sangat tertarik dengan pernyataan tersebut. Akhirnya di luar kelas pada kesempatan yang berbeda, saya mendekati dosen ini dan saya bertanya, kalau tidak salah dengar, Anda mengatakan bahwa Muhammad adalah seorang politisi yang sangat jenius. Gitu. Kira-kira penjelasannya bagaimana? Lalu dia bisa menjelaskan dengan berbagai macam fakta. Misalnya fakta tentang perjanjian Madinah itu, apa namanya, Sakhifah Madinah. Kemudian perjanjian Hudaibiyah. Lalu juga dia berkata tentang bagaimana Muhammad membangun komunitas baru di sebuah masyarakat yang beragam itu. Lalu dia berbicara tentang hampir tidak pernah ada cara yang dilakukan Muhammad itu yang tidak smart, kira-kira begitu. Perang itu pilihan akhir. Nah, jadi dari situ lalu saya berpikir semakin dalam. Ternyata sebagai ilmuwan politik, orang ini membaca bahwa strategi politik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu dalam ukuran teori politik modern menurut dia adalah sebuah kecerdasan yang tidak biasa. Nah, karena itu kalau paradigma pertama menyangkut menyatunya agama dan politik, itu sebenarnya dalam konteks Nabi Muhammad menurut saya adalah sebuah pengecualian yang tidak bisa lalu ditiru gitu loh ya. Lalu kita yang hidup di zaman sekarang berusaha meniru gitu ya, meniru. Nah, tentu tidak bisa. Nabi Muhammad adalah seorang musyari dalam arti peletak dasar-dasar hukum gitu ya. Betapapun kalau kita membaca sejarah hukum Islam, istilah-istilah seperti sunnah yang dikenal di dalam usul fiqh itu baru lahir belakangan. Tapi dasar-dasarnya kan diletakkan pada zaman Nabi Muhammad oleh Nabi Muhammad. Seandainya ada persoalan maka diadukan langsung kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau kita sekali lagi menggunakan paradigma trias politika tadi, sebagai kepala negara berarti eksekutif. Tapi ketika Nabi Muhammad menerima aduan dari sahabat tentang berbagai persoalan, kemudian memberikan hukum atas persoalan-persoalan itu, berarti ini Nabi Muhammad dalam fungsi itu adalah sebagai fungsi pemberi hukum. Yang praktek seperti ini sebenarnya kan mulai mengalami perkembangan. Pada zaman Khulafaur Rasyidun, Al-Khulafa Ar-Rasyidun atau Khulafaur Rasyidin masih seperti Nabi. Dalam arti mereka adalah pemimpin umat, kepala negara, tapi persoalan-persoalan hukum juga diadukan kepada mereka. Tapi begitu mulai berkembang masyarakat, misalnya begini, wilayah kekuasaan Islam berkembang semakin luas. Berarti itu kompleksitas masalah yang dihadapi masyarakat Muslim juga semakin berkembang. Dan hakikat kekuasaan juga berubah. Nah, gitu. Maka setelah Khulafaur Rasyidun, kemudian Al-Khulafaur Rasyidun lalu berkembang menjadi Umayyah ya, Bani Umayyah. Lalu Bani Abbasiyah. Itu kan wilayah kekuasaan Islam semakin berkembang. Dan tentu kita membaca sejarah. Lalu pada zaman Bani itu, dinasti-dinasti itu bermunculan ke wilayah kekuasaan baru, tapi di dalam perangkat kekuasaan sekaligus muncul yang disebut dengan Qadhi. Nah, kalau kita agak cermat membaca ini, maka sebenarnya di dalamnya sudah terdapat pembagian kekuasaan.
Karena nggak mungkin Nabi Muhammad ditiru. Nah, itu loh. Di satu sisi Nabi Muhammad nggak mungkin ditiru, tapi dalam sisi yang lain, masyarakat Islam semakin berkembang. Nah, karena itulah lalu banyak sekali pandangan-pandangan yang menyatakan, termasuk misalnya Ibnu Taimiyah, bahwa yang disebut dengan khilafah yang sesungguhnya atau khilafah nubuwah itu ya hanya pada zaman khulafaur rasyidin. Pada masa-masa berikutnya yang berkembang itu sudah bukan lagi khilafah sebagaimana disebut oleh Nabi di dalam hadis yang menjadi kontroversi itu, tetapi lebih dekat kepada sistem dinasti. Nah, gitu. Itu saya kira perlu dibaca secara agak cermat gitu loh ya. Jadi memang pertanyaan mendasar yang sering berkembang itu adalah sebenarnya ini siapa? Apa khilafah yang dimaksudkan itu mana? Oke. Paradigma kedua itu lalu bisa kita baca dalam konteks modern. Misalnya di Indonesia. Indonesia ini negara Islam apa bukan? Saya kira kalau disebut negara Islam tentu tidak. Tetapi mengatakan Indonesia tidak Islam juga salah. Itu karena nyatanya penduduk Muslim adalah mayoritas di Indonesia. Maka kita lihat bagaimana perdebatan tentang bentuk negara di Indonesia. Bagaimana Pancasila dulu dirumuskan. Jangankan antar tokoh yang berbeda dari kelompok yang berbeda. Kita ambil contoh saja. Sama-sama berbasis ideologi Muhammadiyah. Antara Ki Bagus Hadikusumo dengan Profesor Kahar Muzakir berbeda pandangan. Gitu. Atau dengan Mr. Kasman Singodimedjo yang sama-sama berasal dari tradisi Muhammadiyah. Maka kalau kita baca tentang perumusan negara Indonesia, Pancasila, itu kan ada kelompok atau sayap yang menginginkan negara ini ya negara Islam. Termasuk jati diri di dalam Pancasila Piagam Jakarta yang ada 7 kata itu yang di atas. Itu kan sebenarnya menggambarkan perdebatan tentang apakah Islam itu harus muncul sebagai sesuatu yang formal ataukah tidak harus formal tetapi substantif. Nah, gitu. Maka saya ingin mengatakan tidak elok rasanya mengatakan Indonesia ini tidak Islam, gitu. Betapapun secara konstitusional bukan negara Islam. Ada juga studi tentang begitu yang dilakukan oleh misalnya kalau tidak salah Anderson ya, saya lupa ya persisnya itu, tapi dia membagi model-model legislasi hukum Islam dalam konteks negara itu menjadi 4 kelompok. Nah, salah satunya yaitu tadi akomodatif. Nah, maka menurut saya contoh paradigma kedua itu ya di Indonesia ini. Jadi di situ Islamnya ada, betapapun sekarang orang mulai berbicara bahwa Islam mulai terpinggirkan, Islam dimusuhi, agama dimusuhi dan seterusnya. Tapi secara umum paradigma akomodasionis simbiosis itu nyata masih kita bisa lihat di Indonesia. Nah, gitu. Yang ketiga adalah paradigma sekularis. Salah satu pendukung gagasan ini adalah Ali Abdul Razik, seorang pemikir dari Mesir yang berbicara tentang tidak adanya, menurut dia ya, bahwa Islam sama sekali tidak mengatur bentuk pemerintahan. Nah, gitu. Islam sama sekali tidak mengatur bentuk pemerintahan. Dia menulis buku judulnya Al-Islam wa Usulul Hukum. Islam dan dasar-dasar pemerintahan. Jadi al-hukmu di situ diartikan sebagai pemerintahan. Nah, disitulah lalu paradigma sekularistik itu sering dirujuk kepada Ali Abdul Razik.
bahwa Islam tidak mengatur bentuk-bentuk negara. Karena bentuk negara itu adalah bagian dari dinamika keduniaan. Dalam dunia hari ini, modern, kontemporer, kita mengenal Muhammad Ahmad An-Naim yang berparadigma sekularistik dalam membaca, dan tentu masih banyak lagi. Nah, maksud saya dengan mengungkapkan 3 paradigma ini, sebenarnya itulah cara kita membaca persoalan tentang khilafah ini secara lebih jernih. Gitu. Maka kita lihat secara umum kan ada pandangan. Secara umum saya melihat ada 2 pandangan saja di Indonesia berkaitan dengan khilafah ini. Kelompok seperti Hizbut Tahrir maupun Hizbut Tahrir Indonesia yang dengan sangat nyata mengkampanyekan khilafah, tapi kita melihat kelompok-kelompok Islam, katakanlah seperti Muhammadiyah dan NU, sebagai 2 pilar utama Islam moderat di Indonesia, kan tidak menerima gagasan itu. Nah, gitu. Tidak menerima gagasan itu. Karena di antara pemikir Muhammadiyah ada yang mengatakan bentuk negara itu adalah bagian dari persoalan muamalah duniawiyah. Atau politik itu adalah bagian dari muamalah duniawiyah. Urusan keduniaan yang tidak qat'i bahwa bentuknya harus begitu, bentuknya harus begitu. Gitu. Sementara Hizbut Tahrir lain membacanya. Saya kira pandangan itu juga tidak kurang lebih sama dengan NU gitu. Sehingga bagi tokoh-tokoh Muhammadiyah, Pancasila itu sudah final. Prof. Samsudin sering menyebut finalitas Pancasila. Kemudian Prof. Haidar Nasir juga begitu, bahwa Pancasila itu sudah merupakan konsensus bangsa Indonesia. Prof. Malik Fajar yang baru saja meninggal kurang lebih seminggu yang lalu, dalam sebuah pernyataan di UMM, ada acara namanya Festival Kebangsaan ya. Jadi UMM pernah mengadakan acara namanya Festival Kebangsaan. Yang di situ karena bicara kebangsaan, ya berarti ya sudah tidak bicara latar belakang agama lagi gitu. Siapapun kamu, sepanjang berasal dari beridentitas bangsa Indonesia, ya sudah gitu. Nah, di situ Prof. Malik mengatakan, Prof. Malik Fajar almarhum, Pancasila itu sudah final dan jangan pernah diganti dengan paham kebangsaan yang lain. Nah, gitu. Jadi apalagi Buya Syafi'i tentang Pancasila ya sudah pasti. Maknanya pandangan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang bisa kita kategorikan sebagai kelompok Islam moderat ya di Indonesia itu tentang Pancasila, tentang Indonesia, tentang Islam bersifat akomodasionis gitu. Maknanya yaitu tadi, tidak harus bernama Islam secara formal, tapi ya siapa mau memungkiri bahwa sebenarnya nilai-nilai Islam begitu lekat dalam kehidupan bangsa Indonesia dan menjadi inspirasi bagi banyak hal termasuk kelahiran Pancasila. Nah, jadi kedua lah Indonesia itu dengan mengatakan dengan menyebut 3 paradigma itu tadi, sebenarnya saya ingin mengatakan maka salah satu pokok perdebatan tentang khilafah itu menurut saya adalah saya membaca kelompok-kelompok pengusung khilafah itu membawa iman tidak pada tempatnya. Nah itu, kita tentu iman itu penting dalam beragama. Tapi ketika iman itu dibawa tidak pada tempatnya, saya kira menjadi persoalan. Membaca politik tapi melibatkan iman yang tidak pada tempatnya. Maksud saya begini, dalam perkembangan dunia, sistem politik kan tidak satu.
Dan Indonesia tidak ikut khilafah dalam arti itu, tapi juga tidak menganut paradigma yang sekuler dalam arti tidak ada agama di dalamnya, itu ya. Lalu bagaimana? Apakah lalu pilihan bangsa Indonesia ini dianggap bangsa Indonesia tidak beriman gara-gara tidak mengikuti khilafah? Nah, kan tidak bisa. Jelas Indonesia bukan negara sekuler. Jelas Indonesia bukan negara sekuler. Karena di situ sudah sering muncul ya, kita yang belajar politik maupun hukum sering ketemu pernyataan bahwa Indonesia bukan negara sekuler tapi bukan negara agama. Nah, itu kan menarik. Saya menjadi bagian dari sebuah konsorsium di Uni Eropa, yaitu penelitian tentang radikalisme, globalisasi, sekularisme. Sebuah konsorsium yang di dalamnya anggotanya adalah belasan universitas di dunia, sebagian besar di Eropa. Dari Asia Tenggara hanya ada Indonesia dan Malaysia. Saya bersama dengan junior saya, Hasanan Bakhtiar, saya ajak dalam penelitian itu. Dan beberapa kali sebelum COVID kami rapat di Florence, Italia. Rapatnya bukan rapat teknis tapi rapat laporan perkembangan penelitian. Nah, ketika presentasi saya memberikan satu pandangan, karena sebelum jauh berbicara tentang sekularisme, politik, globalisasi, dan radikalisme, itu ada satu bagian yang disebut dengan country profile. Country profile itu ya semacam profil singkat tentang negara-negara yang kita teliti itu. Kalau negara-negara di Eropa, peneliti-peneliti kawan-kawan saya itu 1-2 orang atau satu kelompok, satu universitas bertanggung jawab terhadap beberapa negara. Karena negaranya kecil-kecil. Di Eropa kan kecil-kecil. Tapi saya sebagai penanggung jawab apa istilahnya itu Indonesia hanya satu. Karena dinamika di Indonesia saja sudah gak karu-karuan banyaknya. Panjang sekali. Nah, di situ di dalam presentasi tentang country profile itu saya katakan bahwa hal menarik dan unik itu berarti satu-satunya. Nah, itu. Unik itu berarti kata orang Jawa rano tunggale kan gitu. Saya katakan bahwa hal unik tentang Indonesia adalah yang mengatakan Indonesia bukan negara agama tapi juga bukan negara sekuler. Wah, itu kan menarik. Meskipun Gus Dur lalu mengatakan pernyataan seperti itu kurang betul juga. Karena dengan adanya Departemen Agama, itu dengan sendirinya menyatakan Indonesia ini negara agama. Nah, itu. Tapi maksud saya paham ya, kita semuanya paham bahwa bukan negara agama itu artinya tidak disebut berdasarkan Islam. Untuk menghormati keragaman agama yang ada di Indonesia. Tapi tidak sekuler. Karena nyatanya di dalamnya ada Departemen Agama. Kementerian Agama. Padahal paradigma sekuler itu maknanya kan agama dan negara itu terpisah sama sekali. Nah, sehingga saya sering mengatakan Turki modern. Nah, kalau sudah balik ke Turki. Turki setelah the abolition of caliphate ya. Jadi ada banyak buku tentang khalifah. Ada satu buku judulnya Demystifying the Caliphate. Itu ada satu chapter yang ditulis oleh Basir M. Nafi. Dia berbicara tentang bagaimana mixed feeling masyarakat Turki terhadap penghapusan khilafah oleh Mustafa Kemal. Mustafa Kemal lalu diberi gelar Atatürk. Atatürk itu maknanya bapak orang Turki. Nah, gitu. Jadi namanya Mustafa Kemal. Sama, itu juga kadang-kadang yang lalu dijadikan nama Indonesia itu adalah Pasha. Pasha itu jabatan. Misalnya dalam sejarah modernisasi atau pembaruan di Mesir, itu kan ada namanya Muhammad Ali Pasha. Jadi pembaruan Islam di Mesir itu kan salah satu tokoh yang memulainya adalah Rifa'at Rafi' At-Tahtawi. Dan Rifa'ah Rafi' At-Tahtawi itu melakukan perjalanan ke Prancis, ke barat. Itu ya karena jasa baik atau karena kemauan penguasa di saat itu namanya
Muhammad Ali. Muhammad Ali itu penguasa. Namanya Muhammad Ali, pasa jabatannya. Nah, itu loh. Dalam Turki Utsmani kan begitu. Pasa itu jabatan itu di belakang. Nah, mungkin karena kita nggak paham, pasa itu nama jabatan sehingga dipakai di Indonesia. Banyak anak-anak bernama pasa. Ya apa-apa. Nggak apa, bagus juga namanya. Nah, jadi Mustafa Kemal melakukan pembaharuan. Apa ya istilahnya? Mungkin sebagian orang nggak setuju kalau disebut pembaharuan. Karena kita sering melihat Hizbut Tahrir melakukan demo peringatan runtuhnya khilafah 1924. Ya itu ya. Itu kan berarti ratapan. Meratapi runtuhnya khilafah. Tapi yang menarik adalah buku yang tadi saya sebut bercerita tentang sebenarnya Mustafa Kemal itu juga bagian dari Turki Utsmani. Dia adalah pejabat di dalam Ottoman. Sultan yang akhir-akhir. Cuma memang meski jauh sebelum Mustafa Kemal melakukan reformasi politik itu sebenarnya di kalangan internal Turki Utsmani sudah terjadi pemisahan antara sultan dan khalifah. Sultan siapa? Abdul Majid atau siapa? Yang dalam bahasa Turki Mecid tulisannya itu. Itu kan khalifah tapi bukan sultan. Maknanya dia hanya berkualifikasi sebagai pemimpin kultural, agama gitu ya, kultural, tapi tidak punya kekuasaan politik. Nah, balik lagi ke soal Turki tadi adalah begitu Mustafa Kemal melakukan pembaharuan sistem politik, lalu muncul yang disebut dengan Turki modern atau sekuler, paradigmanya sekuler. Cuma setelah saya mempelajari polanya, saya merasa Turki ini bukan sekuler dalam arti itu. Nah, gitu loh. Bukan sekuler dalam arti terpisahnya negara dan agama. Karena kalau sekuler itu maknanya agama urusan dewe, negara nggak ngurus agama, gitu loh. Makanya Prof. Azra menulis, Azumardi Azra, model sekularisme yang ideal itu ya sebenarnya Amerika, mau nggak mau, setuju tidak setuju Amerika. Karena agama Amerika pemerintah nggak ngurus agama, tapi agama dibiarkan berkembang oleh civil society, oleh agama itu masing-masing. Kalau di Turki kan nggak, negara ikut campur terlalu jauh dalam urusan agama. Nah, tetapi dalam pemahaman yang terlalu progresif sehingga menjadi sekuler ya. Nah, tapi sekuler dalam arti terpisahnya agama dan negara, politik, menurut saya kok justru tidak terjadi di Turki. Nah itu. Makanya saya sering mengatakan dalam berbagai forum bahwa saya merasa kok Turki itu bukan sekuler dalam arti itu. Dalam arti agama terpisah dari negara, bukan. Tapi sekuler itu adalah pemahaman para pemimpinnya tentang agama. Dan pemahaman itu menjadi bagian dari, dalam bahasa politik zaman lalu ya, mihnah yang harus diterapkan. Mihnah itu kan artinya kira-kira pemberlakuan pemahaman satu mazhab tertentu untuk kepentingan mazhab negara. Nah, saya memandang kok Turki itu pemahamannya yang terlalu sekuler sehingga disebut dengan sekularisme. Tapi sekularisme dalam arti terpisahnya agama dan negara kok tidak. Karena justru misalnya menurut saya itu terlalu jauh masuk, negara masuk terlalu jauh dalam wilayah agama, ngatur boleh dan tidak boleh. Itu kan bukan sekuler. Misalnya berjilbab, pejabat tidak boleh berjilbab, istri pejabat tidak boleh berjilbab di publik, gitu. Baru pada zaman Erdogan kan lalu terjadi reformasi kebijakan itu. Tapi bayangkan, menurut saya melarang orang berjilbab di publik itu kan berarti agama, negara mengatur persoalan agama terlalu jauh. Kan bukan sekuler namanya. Nah, gitu. Saya kok berpikir begitu tentang Turki itu.
sebelum masuknya Erdogan ini, lalu mungkin agak mulai berubah lah, ada aspek Islamisme di situ. Nah, Indonesia bagaimana? Soekarno menyebut Indonesia itu adalah negara, apa istilahnya itu, yang menganut paham sekularisme lunak. Memang kalau disebut tidak ada faktor itu tadi, agama sama sekali juga tidak ada. Siapa namanya? Dawam Raharjo misalnya juga menyebut sekularisme yang ramah agama. Jadi kalau harus disebut sekuler itu ya, kalau harus disebut sekuler, Indonesia itu sekularisme yang ramah agama. Bahkan pemikir ilmu politik dari Iran, siapa namanya itu, Nadir Hashemi, juga membaca bahwa model Islam, hubungan agama dan negara di Indonesia itu khas, itu sangat khas. Nah, itu juga menarik. Maka sekali lagi 3 paradigma ini bisa kita pakai untuk membaca. Nah, NU Muhammadiyah termasuk organisasi yang memandang bahwa ya bentuk negara itu sesuatu yang ijtihadi, kira-kira gitu, tidak pakem. Sehingga kok dukungan tokoh-tokoh kedua organisasi ini pada Pancasila saya kira tidak bisa diragukan. Nah, maka pangkalnya adalah ini menjawab ya. Pangkalnya adalah menurut saya karena para pengusung gagasan khilafah itu membawa argumentasi iman terlalu jauh, gitu. Sehingga seolah-olah bagi mereka yang tidak mengikuti khilafah, mendukung gagasan khilafah, berarti kualitas keimanannya dipertanyakan. Ada, tapi kok nggak ada di buku di sini di atas ya. Buku tentang metode Sakofah Hizbut Tahrir itu ada, saya kutip dalam sebuah tulisan saya. Memang di situ ditulis kira-kira intinya adalah barang siapa yang tidak mau terlibat dalam tugas menegakkan agama dalam melalui khilafah, maka itu adalah kemaksiatan yang nyata. Menurut saya itu pernyataan yang terlalu berlebihan. Bentuk negara itu persoalan duniawi menurut saya. Bahwa menegakkan agama itu wajib, iya. Tapi pertanyaannya adalah apakah menegakkan agama itu hanya lewat khilafah? Kira-kira begitu kalau saya. Kalau orang itu punya kuasa, dia bisa melakukan apa saja. Saya setuju belaka dengan pernyataan yang mengatakan bahwa hendaknya orang-orang baik itu masuk politik. Karena kalau orang baik tidak masuk politik, maka politik akan dikendalikan oleh orang-orang tidak baik. Saya setuju itu. Itu menyatakan, menggarisbawahi satu pernyataan bahwa ya politik itu perlu nilai, gitu. Politik itu perlu nilai. Maka bagi saya, mana lebih kita pentingkan, bentuknya atau nilainya? Nah, maka lagi-lagi pangkal utama dari kesimpang siuran tentang khilafah itu adalah karena ada yang memandang negara itu adalah bagian dari urusan duniawi. Jika preferensi apakah negara ini bernama demokrasi, menggunakan sistem parlementer, presidensial, itu boleh saja. Gitu. Khilafah ya boleh, nggak apa-apa. Gitu. Menegakkannya melalui khilafah sebagai bentuk negara boleh, kenapa tidak? Tetapi ketika memutlakkan khilafah sebagai satu-satunya pilihan dan apalagi melibatkan argumentasi iman itu, bahwa seolah-olah siapa yang tidak mengikuti atau mendukung khilafah berarti tidak beriman atau kualitas keagamannya dipertanyakan, bagi saya kok berlebihan ya. Berlebihan menurut saya itu. Betul. Seperti ditulis tadi itu dalam metode Sakofah itu. Kok sebuah kemaksiatan besar. Itu ya. Ada saya kutip lah itu dalam sebuah tulisan. Nah, jadi itu pangkalnya ya. Pertama yang kita bahas pada hari ini 45 menit saya kira
kita sudah bicara panjang ini tentang paradigma tentang itu. 3 paradigma itu. Nah, jadi kalau hubungan agama dengan politik begitu tadi. Nah, saya melihat agama itu lebih luas gitu. Agama itu adalah sebuah payung. Di dalam payung itu ada namanya payung yang bernama iman. Gitu. Iman itu adalah keyakinan. Seperti sering saya sampaikan, termasuk di program YouTube Islam Aktual, di saluran YouTube Islam Aktual, itu kan cara kami memulai pembahasan tentang Islam itu adalah melalui tiga pilar. Jadi Islam itu punya 3 pilar, yaitu iman atau akidah, kemudian Islam yang biasanya disebut dengan syariat itu, kemudian yang ketiga adalah akhlak. Nah, jadi saya memahami agama itu makro, iman itu lebih mikro dari agama. Karena agama itu lebih luas. Dan di tulisan yang saya buat itu saya mengutip beberapa pandangan yang ternyata banyak sekali itu. Fungsi agama itu banyak sekali dan memang iman ini bagian itu. Nah, maka menjadi lucu gitu. Menggunakan argumentasi iman tapi melakukan penghakiman. Saya mengutip di dalam tulisan itu pernyataan Profesor Komarudin Hidayat. Beliau menyatakan itu adalah iman yang melompat. Melompat itu tiba-tiba, tanpa perenungan intelektual, tanpa refleksi, sehingga mengklaim beriman tapi justru gemar mengkafirkan orang. Gitu. Gemar menyalahkan orang yang punya pilihan berbeda. Nah, jadi inilah ya cara saya membaca tentang kontroversi khilafah itu adalah dari situ dulu. Kalau agama dan politik sudah jelas hubungannya kayak gitu tadi, nah ternyata ada yang membawa lebih mikro lagi, yaitu iman. Bukan berarti iman tidak boleh dibawa, tapi menempatkan iman secara salah dalam membaca atau dalam itu tadi dalam membaca misalnya khilafah tadi ya. Nah, itu istilahnya teologisasi politik lah. Kalau saya menyebut. Jadi aktivitas politik tapi menggunakan pendekatan teologis yang tidak seharusnya. Bukan berarti mendekati secara teologis tidak boleh, tapi kalau tidak pada tempatnya begitu kan juga nggak betul. Nah, itu ya teman-teman sekalian. Malam hari ini saya membahas tentang khilafah dari pembahasan yang pertama. Minggu depan saya akan lanjutkan dengan membahas tentang bagaimana pandangan ulama klasik maupun kontemporer tentang khilafah. Apakah khilafah itu wajib atau tidak? Atau kalau memang harus berdebat itu, yang ngomong wajib itu siapa, yang ngomong tidak wajib siapa, dan bagaimana kita membaca masing-masing dalam konteksnya. Nah, apakah wajib itu memang zaman dulu, lalu sekarang tidak? Lalu bagian nanti ketiga, terakhir, saya akan sedikit mengungkap tentang bagaimana negara bangsa sebagai pilihan sebagian besar negara bangsa sebagai keniscayaan perjalanan kehidupan umat manusia dalam bernegara, dan bagaimana negara-negara muslim, negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim di dunia ini mengalami dialektika dalam bahasa saya dengan modernitas. Karena nation state atau negara bangsa itu menurut saya jelas merupakan bagian tak terpisahkan dari dialektika umat Islam dengan modernitas. Salah satunya ya negara bangsa itu. Nah, dengan begitu lalu mudah-mudahan lalu kita punya cara pandang, oh jadi begitu toh kontroversi tentang khilafah itu. Bahwa kita lalu mengambil satu posisi tersendiri ya tidak apa-apa. Mengambil posisi boleh, tapi yang tidak boleh itu adalah mengambil posisi tanpa argumentasi. Satu, mengambil posisi lalu pada saat yang sama menyalahkan posisi orang lain. Padahal hal yang sedang dibincangkan sebenarnya bukan bagian dari sesuatu yang qot'i gitu, tetapi lebih berkaitan dengan persoalan umur dunia. Wa antum a'lamu bi umurid dunia. Nah, persoalannya itu tadi, apakah khilafah min umurid dunia atau min umurid din?
apakah khilafah itu amrud dunya, urusan dunia, atau amruddin, urusan agama. Min umurid dunia atau min umuridin. Itulah perdebatan yang sebenarnya cukup fundamental sehingga melahirkan seperti yang kita lihat sekarang ini. Saya kira begitu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi minggu depan pada hari Rabu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini topiknya. Apa? Oh. Oh, ini selesai. Ya, diselesai. Anda yakin akhiri video? Iya.